Aku berani ngatain bahwasanya snack video ini bukan money game. Tapi kenapa ya tetap diilegalkan oleh Kominfo atau OJK? Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe dulu ya guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel Dakti Rahma. Bagaimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi sempat heboh banget ini, memang heboh lagi happening banget hari ini bahwasanya dibilang bahwasanya snack video ilegal. Dan bahkan ada yang bilang snack video ponzi, snack video investasi dan sebagainya. Berarti orang yang mengatakan itu tidak tahu apa itu snack video. Nah, aku akan mengupas kenapa snack video sampai hari ini dinyatakan ilegal oleh OJK atau Kominfo. Perlu teman-teman ketahui di sini, bagi teman-teman yang udah download snack video, kita semua tidak mengadakan yang namanya top up atau mengeluarkan uang sepeser pun untuk top up di snack video. Dan snack video bukan investasi, tapi snack video ini adalah sebuah platform sebagai media video pendek layaknya seperti Like, TikTok dan sebagainya. Nah, untuk memasarkan atau untuk menggait penggunanya, si snack video ini membuat program snack undang teman. Dan bahkan ini sudah pernah juga dilakukan oleh aplikasi-aplikasi sejenis seperti TikTok pada bulan Januari yang lalu. TikTok juga ngadain undang teman dapat cuan, dan aku juga udah buat videonya di videoku yang ini. Ini juga diadopsi oleh temannya, yaitu Hello, aplikasi Hello, dimana ketika kita undang teman, kita juga bisa mendapatkan cuan dari aplikasi Hello. Nah, sekarang lagi happening banget snack video. Nah, snack video ini kan juga mengadakan hal yang sama, mengundang teman dapat cuan. Akan tetapi snack video ini sangat booming sekali dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lainnya, sehingga ini jadi heboh. Kan awalnya yang dinyatakan ilegal tuh kayak TikTok Cash ya, karena TikTok Cash ini mengandung unsur membernya itu harus top up di aplikasinya ke aplikasinya seperti itu. Sedangkan di snack video itu sendiri tidak ada yang namanya top up seperti aplikasi TikTok, Hello dan aplikasi lainnya. Dia mengadakan yang namanya campaign snack video undang teman mendapatkan cuan, sehingga orang banyak banget mendownload aplikasinya. Bisa teman-teman lihat di Google Play Store, itu lebih di-download lebih dari 10 juta orang dengan mengadakan campaign itu. Dan snack video ini juga sangat aktif. Selain mengadakan campaign itu, snack video juga aktif mempromosikan aplikasinya ke media sosial lainnya seperti YouTube. Coba teman-teman lihat, banyak banget iklan snack video kan sebelum-sebelumnya. Jadi bisa dikatakan, aku berani mengatakan bahwasanya snack video ini bukan money game. Nah, ini juga dirilis oleh Satgas Investasi, dan bisa teman-teman lihat di bagian sini bahwasanya ini snack video di bagian 28 itu snack video itu masalahnya penyelenggara konten video tanpa izin. Kalau misalnya teman-teman lihat di postingan OJK, apa masalah snack video ini kenapa dikatakan ilegal? Snack video ini tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE ke Kementerian Kominfo. Tidak ada yang namanya money game, ponzi dan sebagainya, karena snack video itu sendiri adalah penyelenggara video pendek layaknya TikTok, Like dan sebagainya. Jadi ini cuman program campaign dari snack video supaya orang tertarik mendownload aplikasinya, dan selanjutnya bakal menarik yang namanya user. Jadi nggak ada tuh, kita semua di sini nggak ada yang namanya top up. Malah kita dapat uang dari snack video itu murni dari sistem dari snack video. Jadi snack video ini mengadakan yang namanya sistem bakar-bakar duit untuk supaya orang tertarik mendownload aplikasinya. Jadi siapapun yang bilang snack video ini money game itu salah besar, karena dia sendiri tidak mencoba aplikasinya dan cuman membilang hal itu saja. Karena di sini nggak ada yang namanya ponzi, money game dan sebagainya. Dan ini cuman sistem marketing dari snack video itu sendiri supaya orang banyak mendownload aplikasi snack video ini. Nah, kalau kita telisik lagi bahwasanya snack video ini berasal dari Jepang dan bermarkas sekarang di Singapura. Kalau aku lihat di Kumpurantage. Nah, jadi secara langsung kalau misalnya kita lihat di artikel ini bahwasanya snack video tidak ada kantor di Indonesia seperti itu. Dan mungkin bisa jadi kenapa snack video ini tidak mencari izin di Indonesia,
penyelenggara sistem elektronik, karena Snack Video ini sendiri punya markas di Singapura, bisa jadi seperti itu. Dan semoga dengan adanya kasus seperti ini, Snack Video segera mencari izin ke pihak Kominfo, karena kalau misalnya aku yakin banyak banget teman-teman di sini udah yang namanya mengumpulkan poinnya banyak dan cuma tinggal panen hasil dari Snack Video undang teman ini. Dan ini pun juga udah dikonfirmasi langsung kok sama Snack Video itu sendiri di postingan Instagramnya, bahwasanya Snack Video itu bukan sistem investasi, dia itu hanya penyelenggara video-video pendek baik berupa hiburan, edukasi dan sebagainya, dan tidak ada yang namanya investasi bodong dan orang men-top up di aplikasinya. Ini murni atau pure dari program Snack Video itu sendiri, dan Snack Video yang membakar duit atau alias istilahnya membakar duit, ini memang duit dari Snack Video ini. Dan aku berharap ini semoga programnya terus berlanjut, karena banyak banget orang yang terbantu akan program Snack Video undang teman ini. Dan karena aku lihat di kolom komentar YouTubeku, ada yang terbantu untuk bayar toko listrik, ada yang terbantu untuk bayarin kehidupan sehari-hari, dan bahkan ada yang bisa ngebantu untuk biaya rumah sakit ibunya. Nah, bagi kamu yang tidak bisa login, caranya tuh gampang banget, teman-teman tinggal update Snack Videonya di Google Play Store. Dan kalau misalnya teman-teman nggak bisa juga dengan cara mengupdate Snack Videonya, teman-teman bisa, ada juga yang bilang caranya download VPN, tapi aku nggak menyarankan download VPN sih. Tapi atau tunggu aja dari pihak Snack Videonya. Aku yakin pihak Snack Video akan segera sih ngurus izinnya, karena dengan membakar duitnya sebanyak ini dan juga sudah melakukan promosi via YouTube dan sebagainya dengan mengurus surat izin, aku yakin Snack Video akan segera mengurus surat izin, karena berita ini cepat banget bergulir dan banyak banget yang membuat berita-berita yang padahal sebenarnya banyak banget. Dengan Snack Video undang teman ini banyak banget yang terbantu olehnya. Dan ini ada lagi nih berita yang menurut aku ini pure hoax sih, Kak. Ini ada yang ngirim di kontak Instagramku, Kak, ada yang bilang bahwasanya 3 bulan yang lalu ada orang bank yang meneror ke rumahnya karena dia menarik uang melalui Snack Video. Nah, kalau misalnya 3 bulan yang lalu, stop, itu hoax banget. Karena program Snack undang teman ini baru berlangsung 2 minggu kurang lebih. Dan kalau misalnya ini pihak bank kan yang meneror, dan pihak Snack Video ini nggak ada kaitannya sama bank, teman-teman. Ketika teman-teman melakukan penarikan di Snack Video, itu melalui 3 aplikasi tambahan, OVO, GoPay, dan Dana. Dan nggak ada tuh kaitannya dengan bank. Nah, setelah misalnya sudah uangnya udah masuk melalui dompet digital OVO, Dana, atau GoPaymu, nanti baru setelah sampai baru kamu transfer ke rekening bankmu. Jadi Snack Video nggak ada tuh berurusan sama bank. Cuman Snack Video bekerja sama dompet digital seperti OVO, GoPay, dan Dana. Kalau misalnya ada debt collector 3 bulan yang lalu ketika dia mendownload Snack Video meneror ke rumahnya, aku yakin itu 100% hoax, karena Snack Video cuman bekerja sama 3 dompet digital, OVO, GoPay, dan Dana. Dan setelah uangnya sampai, nanti melalui 3 dompet digital ini baru kamu transfer ke rekening bank. Jadi kalau misalnya pihak bank atau debt collector yang meneror ke rumahnya, bisa jadi dia sendiri yang sebelumnya punya hutang, atau ini cuman berita yang dibuat-buat saja supaya pengguna Snack Video nggak mendownload, padahal sebenarnya udah banyak banget orang yang terbantu oleh aplikasi ini. Oke guys, mungkin itu aja sedikit tentang Snack Video yang udah aku bahas hari ini. Semoga bermanfaat dan sedikit menyelesaikan hatimu yang was-was dan sebagainya. Dan aku yakin teman-teman semua di sini bersependapat sama aku. Dan kalau misalnya tak sependapat, silakan komen di kolom komentar, nanti aku akan membacanya. Kita doain sama-sama semoga Snack Video segera mengurus izin penyelenggara sistem elektroniknya ke Kominfo. Dan program ini terus berlanjut sampai orang yang udah memanen hasil atau koin sini memanen uangnya dan bisa membantu banyak orang di sana. Dan ini semua dikembalikan ke kamu. Kalau misalnya kamu tidak ingin mendownload lagi, silahkan. Kalau nggak apa-apa, uninstall juga nggak apa-apa, nggak ada yang rugi. Kamu juga nggak rugi, kamu tidak ngeluarin duit. Kalau misalnya kamu tetap berlanjut, ya juga nggak apa-apa, seperti itu. Dan semua itu tergantung sama kamu, asalkan tidak menghujat. Karena kalau misalnya kamu menghujat, toh orang ada yang terbantu dengan aplikasi ini. Mungkin itu aja review aku tentang aplikasi Snack Video. Dan aku yakin ini tidak money game sama sekali, karena kita semua tidak menyensorkan uang di aplikasi ini. Aku Zati Rahma, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.